Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, nama saya Martina. Nomor induk mahasiswa 501192753. Saat ini saya bertugas di SD Negeri Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Kali ini saya akan menyampaikan hasil diskusi sesi 1 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Mengacu pada artikel membangun kualitas pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program sustainable dan analisis dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan, saya menilai bahwa permasalahan yang dibahas dalam kedua tulisan tersebut terdapat juga di sekolah saya, yaitu di SD Negeri Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Apabila dilihat dari sisi persamaannya, kondisi sekolah saya menunjukkan bahwa sarana dan prasarananya sudah memadai, yaitu terdapatnya gedung sekolah yang lengkap dari kelas 1 sampai kelas 6, guru-guru yang lengkap dari guru kelas 1 sampai kelas 6, kemudian dilengkapi dengan gedung perpustakaan yang memuat berbagai macam buku dan juga ditunggu oleh tenaga perpustakaan yang selalu siap melayani siswa setiap hari. Hal ini sesuai dengan artikel kedua yang menekankan pentingnya infrastruktur pendidikan dalam memperluas akses belajar anak-anak. Namun, meskipun fasilitas sudah ada, proses pembelajaran menurut saya di sekolah saya itu masih belum optimal. Kenapa? Karena guru masih cenderung menggunakan metode konvensional yang monoton, di mana guru lebih banyak berceramah, kemudian menulis di papan tulis, sehingga kurang adanya interaktif atau siswa yang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dan keadaan ini sejalan dengan artikel pertama yang menekankan perlunya inovasi dan keberlanjutan kualitas pembelajaran peserta didik supaya lebih termotivasi. Selain itu, tantangan di daerah pedesaan juga masih terasa di sekolah saya, terutama dalam hal keterbatasan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Walaupun akses ke sekolah sangat mudah, tetapi pemanfaatan perangkat digital dalam pembelajaran belum maksimal atau bisa dikatakan jarang sekali dilakukan. Adapun perbedaan dengan artikel tersebut terletak pada fokus permasalahannya saja, yaitu artikel membahas pembangunan infrastruktur pendidikan di negara berkembang secara luas, termasuk akses yang masih sulit dijangkau ya. Sedangkan di SD Negeri Padang Ratu itu permasalahan bukan lagi terletak pada ketersediaan sarana karena semuanya sudah tersedia, melainkan pada pemanfaatan sarana yang belum optimal menurut saya. Selain itu, jika dalam artikel digambarkan anak-anak di pedesaan terkadang masih menghadapi hambatan besar untuk bersekolah, maka di lingkungan sekolah saya akses pendidikan relatif lebih mudah. Karena apa? Di sekolah saya sendiri berada di lingkungan masyarakat yang ramai, kemudian mobilisasinya juga sangat mudah, bisa menggunakan kendaraan roda 2, roda 4, atau dengan berjalan kaki pun sangat mudah. Tapi tantangan yang lebih mendesak justru berkaitan dengan mutu pembelajaran dan kreativitas guru dalam mengelola kelas. Di SD Negeri Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, saya melihat bahwa tantangan pendidikan tidak lagi hanya soal gedung sekolah atau jumlah guru, karena semuanya sudah ada. Tapi yang penting adalah bagaimana semua pihak bisa benar-benar bersama-sama menghidupkan pendidikan. Dari sisi sosial politik, maka perlu adanya kerjasama dari pemerintah daerah, komite, dan juga pihak sekolah supaya dapat berjalan seiring.
Kemudian dukungan dana desa, program literasi atau kegiatan ekstrakurikuler juga akan sangat berarti jika dikerjakan dengan keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Guru pun diharapkan tidak hanya diam menunggu ya, tetapi harus berani menyampaikan kebutuhan atau ide-ide perubahan. Dengan begitu, kebijakan yang ada nanti akan berpihak pada kebutuhan nyata anak-anak di pedesaan. Sementara itu dari sisi sosial budaya, anak-anak butuh belajar yang dekat dengan kehidupan nyata, di mana pembelajaran itu bisa dihubungkan dengan kegiatan pertanian, kemudian tradisi gotong royong, cerita-cerita lokal yang membuat mereka bangga dengan budaya sendiri. Guru juga perlu menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan ya, tidak hanya ceramah, tapi juga mengajak anak-anak untuk praktek. Selain itu, guru juga mencoba untuk membuat sebuah proyek sederhana yang melibatkan siswa dan juga bisa menciptakan suatu permainan edukatif yang bisa membuat anak-anak lebih bersemangat lagi dalam belajar. Di sisi lain, orang tua juga perlu ya untuk dilibatkan, karena tidak sepenuhnya pembelajaran itu guru memegang siswa, tetapi ada kalanya orang tua juga perlu mendampingi siswa, terutama hal yang paling simpel saja atau yang paling sederhana, yaitu mendampingi anak ketika anak belajar membaca atau ketika anak sedang membaca buku cerita. Itu bisa menjadi salah satu cara perhatian orang tua atau dukungan orang tua terhadap anak-anaknya. Menurut saya, isi artikel tentang pembangunan kualitas pendidikan dan infrastruktur di pedesaan sangat berkaitan dengan materi modul 1 dalam BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Karena dalam modul kita belajar bahwa setiap negara punya cara berbeda dalam membangun pendidikan dasar, tetapi ada satu benang merah yang bisa kita ambil ya. Pendidikan yang baik itu selalu menuntut keseimbangan antara akses dan kualitas. Nah, artikel ini menyoroti bagaimana di negara berkembang termasuk Indonesia, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk membuka akses. Namun, sebagaimana terlihat di sekolah saya sendiri, setelah akses tersedia, tantangan berikutnya adalah meningkatkan mutu pembelajaran agar anak-anak tidak hanya bisa sekolah, tetapi juga merasakan pengalaman belajar yang bermakna. Bagi saya pribadi, hal ini jadi pengingat bahwa membangun pendidikan bukan hanya soal membangun gedung atau menyediakan gurunya saja, tetapi bagaimana kita sebagai pendidik bisa menghadirkan pembelajaran yang hidup, yang kreatif, yang sesuai dengan budaya anak. Seperti halnya negara lain yang dibandingkan dalam modul, di Indonesia pun harus mencari jalan terbaiknya sendiri, yaitu dengan menggabungkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, fasilitas yang memadai, dan guru yang bersemangat mendidik. Demikianlah penyampaian hasil diskusi sesi 1 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Sampai bertemu lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.